Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kebaikan dan kekurangan pengadaan P3K tahun 2021, maka sudah saatnya kita memberikan evaluasi terhadap pengadaan P3K tahun 2021. Untuk pengadaan P3K tahun 2022, apakah kita masih membutuhkan usul dari daerah? Atau cukup saja pusat yang menentukan formasi-formasi tersebut? Atau cukup saja pusat yang mengeluarkan SK-nya? Dengan berbagai masalah, pengadaan P3K tahun 2021 sudah selayaknya kita akan evaluasi dengan baik. Sehingga pengadaan P3K tahun 2022 akan semakin baik. Bagaimana pembahasan kita? Mari kita lanjutkan. Ada 4 masalah utama pengangkatan P3K tahun 2021. Yang pertama adalah kontrak kerja dan SPMT tidak sesuai. Itulah yang terjadi di lapangan di daerah-daerah. Kontrak kerjanya bulan Februari, sementara surat perintah melakukan tugas bulan Mei. Nah, ini terjadi permasalahan yang baru. Ini tidak bisa diterima gaji bulan Februari sampai bulan April. Karena gaji itu bisa dibayar ketika sudah melakukan tugas. Kedua, pemberian THR tidak merata. Pemda menetapkan SPMT per 1 Mei, meskipun NIP P3K dan SK sudah diberikan akhir April. Nah, kenapa Pemda ini tidak membuat SPMT saat kontrak dilakukan ataupun SK diberikan? Inilah yang menjadi permasalahan. Tetapi ada juga Pemda yang membayar rapel Februari, Maret, dan gaji April. Tunjangan kinerja THR juga diberikan. Ini berarti bahwa ada beberapa versi kebijakan Pemda. Ada yang membayar rapel, THR, tukin, tapi ada juga yang tidak membayar. Ini menjadi kerugian bagi P3K. Nomor 3, masa kontrak berbeda. Sesudah kita amati, ada Pemda yang kontrak 1 tahun. Ada yang 5 tahun. Nah, ini akan terjadi kecemburuan sosial bagi guru P3K yang dikontrak 1 tahun. Karena dilihatnya temannya di kabupaten lain kontrak 5 tahun. Kenapa dia kontrak 1 tahun? Nah, ini yang perlu diluruskan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat. Baru guru dirugikan ketika kontrak 1 tahun. Karena dia tidak bisa lagi berkala. Karena berkala itu 2 tahun. Guru sudah harus berkala, naik gajinya. Ini dirugikan P3K tersebut. 4, masih banyak yang belum diangkat. Ini fakta sekarang. Guru yang sudah lulus P3K tahun 2021 masih banyak yang tidak diangkat. BKN sudah ditetapkan NIP, tetapi Pemdanya belum keluarkan SK. Apa alasan Pemda tidak mengeluarkan SK? Karena kendala anggaran. Sementara Kementerian Keuangan sudah menjamin bahwa anggaran sudah tersedia untuk P3K. Tetapi pemerintah daerah masih ragu untuk mengangkat. Karena katanya kurang anggaran, tidak tersedia, macam-macam alasan daripada pemerintah daerah. Ini kendala, masalah-masalah. Baru kita lihat lagi teman-teman ya, pemaparan Dirjen GTK Kemdikbudristek saat RDP Panja GTK P3K di Komisi 10 DPR RI bulan Maret 2022 di ruang sidang DPR RI Senayan Jakarta. Apa yang dipaparkan oleh Dirjen GTK Pak Iwan Syahril? Ini yang dipaparkan. Tahu nggak teman-teman, formasi P3K guru honorer tahun 2022 ada sebanyak 758.018 formasi. Baru ditambah lagi sisa formasi tahun 2021 itu 212.392 formasi. Sehingga jumlah formasi tahun 2022 ini adalah 970.410 formasi. Wow, ini sangat banyak sekali formasi ini. Maka peluang guru honorer untuk menjadi P3K tahun 2022 sangat tinggi sekali. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Kita lihat berapa yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Yang diusulkan pemerintah daerah hanya 131.239 formasi. Loh, kok tidak sesuai? Pemerintah pusat menghitung
Untuk tahun 2022, daerah-daerah masih membutuhkan guru 970.410 formasi. Sedangkan yang diusulkan oleh pemerintah daerah hanya 131.239 formasi. Ini sangat jauh sekali. Di sini kelihatan Pemda sangat gamang untuk mengusulkan formasi P3K tahun 2022. Sangat gamang. Kenapa? Kita lihat dari angka-angkanya ini, kok sedikit sekali. Kebutuhan daerah itu sebenarnya 970.410 formasi. Tetapi mereka tidak usulkan sebanyak itu. Karena apa? Ada kegamangan masalah, mungkin keuangan. Kalau kita lihat perbedaan ini, terjadi deviasi, selisih 839.161 formasi. Bayangkan ya teman-teman, seharusnya tahun 2022 masih boleh guru honorer diangkat oleh pemerintah sebanyak 839.161 formasi. Nah, selisih inilah sekarang. Sampai kapan guru honorer ini bisa terangkat P3K kalau usulan Pemda hanya seperti ini? Ini jadi problem besar di tahun 2022 ini. Seharusnya pemerintah daerah harus mengusulkan sebanyak-banyaknya sehingga kebutuhan guru di daerah semakin terpenuhi. Tapi ini tidak dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini yang menjadi pertanyaan dan permasalahan besar di dunia pendidikan ini. Kita coba lihat bagaimana pemikiran daripada pihak-pihak yang peduli kepada pendidikan termasuk untuk guru honorer. JPNN.com membuat judul Pimpinan Honorer Desak Pusat Ambil Alih Pengadaan P3K 2022. Ini penyebabnya. Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Ainur Rafiq Abdi Wibowo, menilai pemerintah pusat sebaiknya mengambil alih pengadaan P3K 2022. Penyebabnya, berdasarkan evaluasi rekrutmen P3K, penetapan ini tidak sesuai jadwal. Molor-molor maksudnya. Dan penggajian yang simpang siur. Mereka memintakan supaya pusat mengendalikan. Tidak perlu lagi daerah. Karena pusat sudah tahu datanya berapa guru yang dibutuhkan di daerah di Indonesia ini. Jika kewenangan diambil oleh pusat, mulai dari rekrutmen, pengusulan formasi, dan penggajian, mereka optimis nasib guru honorer akan semakin baik dan bisa terjamin. Tidak seperti sekarang, nasib guru honorer terkatung-katung. Baru jika P3K guru dibawa ke Kemdikbudristek, mereka yakin bahwa masalah honorer akan terselesaikan. Nah, berikutnya yang sudah lulus passing grade tanpa formasi segera mendapat formasi. Hanya pusat yang bisa melakukan ini. Kalau ditunggu-tunggu daerah, sangat lama sekali. Berdasarkan kajian tersebut di atas, maka pengadaan P3K 2022 harus diambil alih oleh pusat. Kemdikbud, Menpan RB, BKN. Jadi daerah tidak perlu lagi diminta berapa jumlah guru yang dibutuhkan, tetapi yang paling lebih tahu adalah Kemdikbudristek. Karena di Dapodik sudah jelas kebutuhan itu bisa kita dapatkan. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.